Galeri Bible Kids. We learn about Bible. Let's go. Hai, Shalom, apa kabar adik-adik? Wah, Kak Yusil berharap semua dalam keadaan sehat dan baik. Sore ini kakak-kakak akan menemani adik-adik di program Galeri Bible Kids. Wah, senang sekali. Saat ini kita akan beribadah, tapi sebelum itu, yuk kita berdoa. Kakak akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami anak-anak-Mu akan memulaikan ibadah kami. Tuhan berkati kami semua yang mau beribadah. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, sore hari ini Kak Yusril sama Kak Marven lagi belajar online nih di sini. Karena di rumah kami tidak ada jaringan. Jadi kami mau ikut Bapak yang lagi kerja di sini. Marven, Yusril. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi kalian berdua belajar sungguh-sungguh di sini ya. Iya, Pak. Belajar baik-baik, jangan main game ya. Iya. Oke? Iya, Ya. Pak. Kalau gitu Papa langsung kerja kembali ya. Ingat ya pesan Papa ya. Iya, Pak. Oke, bye. Dah, Pak. Ben, kamu belajar apa? Ini lagi belajar bahasa Indonesia. Oh, aku malas nih. Kita main game aja yuk. Nggak boleh. Kan kalau kita main game nanti kita ketinggalan pelajarannya. Nggak apa-apa, semua pertanyaan nanti kita cari di sini. Kan ada Google. Nggak boleh. Apalagi kan Papa tadi ingatkan kita supaya kita harus belajar sungguh-sungguh. Nggak usah, punya aku nih udah aku matiin. Jadi kita bisa main game sampai puas. Nggak boleh. Ya udah kalau kayak gitu, aku main sendiri aja. Shalom. Wah, senang sekali hari ini Kak Ayu dan semua kakak-kakak di sini menemani semua adik-adik di rumah. Oke, sekarang kita siap memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian yang mengatakan Tuhan pelihara. Semuanya dahsyat dan keren. Nah, sekarang yang siap memuji Tuhan, kita bernyanyi kembali satu lagu yang berjudul Benih Ditabur. Semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Tiup 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 benih ditabur, tiup 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Yang tak punya di
Bersama-sama bunyinya jatuh di mana saja. Tiup, 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 benih ditabur. Tiup, 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 ditabur lagi. Tiup semua, lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, bersorak-sorak untuk Tuhan. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyikan satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada sore hari ini, terlebih dahulu kita mau berdoa dulu ya. Mari Kak Widi mengajak kita semua, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Kak Widi akan memimpinnya di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sore hari ini. Kami bersuka cita, kami memuji Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan bagi kami semua. Pada sore hari ini, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua supaya kami mendengarkan firman Tuhan dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, wah puji nama Tuhan, Kak Widi pada sore hari ini senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik di acara Galeri Bible Kids. Nah pada sore hari ini kita akan membaca firman Tuhan, ayo semuanya ambil Alkitabnya, kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-13. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada sore hari ini tentang seorang penabur. Tentang apa? Tentang apa sekali lagi? Wah, tentang seorang penabur. Wah, adik-adik hebat. Pada sore hari ini kita akan mendengarkan cerita, pasti semuanya sudah tidak sabar nih mau dengar cerita firman Tuhan. Oke, semuanya
HP-nya disimpan, semuanya duduk manis, Kak Widi akan memulai cerita. Sebelum Kak Widi memulai cerita pada sore hari ini, Kak Widi mau bertanya dulu kepada adik-adik semuanya. Siapa di sini suka membantu mamanya menanam bunga? Coba angkat tangan. Tangannya mana? Angkat tangannya. Wah, banyak ya yang suka membantu mamanya menanam bunga. Adik-adik, Kak Widi juga suka loh menanam bunga. Di rumah Kak Widi itu bunganya bagus-bagus. Terus Kak Widi punya pohon pepaya. Nah, yang pertama itu kalau kita mau menanam bunga, kita harus memilih yang pertama apa adik-adik? Apa adik-adik? Kak Widi nggak dengar. Oh iya, pertama itu kita harus memilih bunga yang bagus. Kemudian kalau kita menanam pohon, kita harus memilih bibit atau benih yang bagus. Kemudian kita harus memilih tanah yang bagus. Kemudian kita harus menyiramnya agar tanaman kita tumbuh subur. Benar nggak adik-adik? Ya benar dong, karena Kak Widi sudah melakukannya. Nah adik-adik, pada sore hari ini Kak Widi mau cerita. Setelah Yesus keluar dari rumah, kemudian Tuhan Yesus pergi ke suatu danau. Di danau tiba-tiba datang banyak orang mendekati Yesus. Karena banyak orang mendekati Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan Yesus naik di atas perahu. Nah, ketika Tuhan Yesus naik di atas perahu, kemudian Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Perumpamaannya tentang apa? Seorang penabur. Nah, Kak Widi sudah mulai cerita nih. Pada suatu hari ada seorang penabur. Nah, sekarang contohnya kalau penabur itu, kalau diibaratkan di sini adalah bapak-bapak petani atau seorang petani yang pergi ke kebun menabur, membawa benih-benih, menanam pohon-pohon, menanam pohon cabai, menanam pohon kelapa, menanam pohon padi. Nah, itu petani. Nah, pada suatu hari seorang penabur itu menabur benihnya. Ada yang jatuh di pinggir jalan. Nah, ada yang jatuh di batu-batu. Kemudian ada di semak duri. Nah, kemudian ada di tanah yang subur. Adik-adik, nah yang pertama itu dia jatuh di pinggir jalan. Kita mau lihat sama-sama. Nah, ketika jatuh di pinggir jalan, benih yang jatuh di pinggir jalan, kata firman Tuhan, lalu datanglah burung-burung. Burung-burung datang dan memakannya. Kemudian orang-orang semua berjalan, menginjak benih itu. Nah, sehingga benih itu tidak tumbuh subur. Kemudian yang kedua, benih yang jatuh di batu-batu. Nah, benih yang jatuh di bebatuan. Benih itu tumbuh? Ya, tumbuh, tetapi tidak lama. Matahari terbit, menyinari benih itu, kemudian benih itu layu. Ya, benih itu layu, tidak tumbuh karena dia tumbuhnya di batu. Kemudian yang ketiga, kita mau lihat benih yang jatuh di semak duri. Nah, adik-adik, kalau benih itu jatuh di semak duri, dia bisa bertumbuh atau tidak? Kak Widi tanya. Bisa, tepat. Bisa, tetapi apa? Semak duri itu menahan supaya benih itu tidak bertumbuh. Kasihan benihnya. Ya, kasihan dia terhimpit. Aduh, kalau seandainya itu Kak Widi bisa ngomong begini, aduh tolong saya mau bertumbuh tapi nggak bisa. Dihimpit oleh duri-duri, oleh semak duri. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, dan yang keempat, benih itu jatuh di tanah yang subur. Kalau benih itu jatuh di tanah yang subur, nah pasti akan berbuah lebat, akan berbuah banyak, dan pastinya akan menghasilkan. Di Alkitab itu ditulis 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Ya, adik-adik seperti benih yang adik-adik lihat ya, padi-padi kalau kita rawat pasti akan bertumbuh. Nah, bagaimana kalau kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik? Pertama itu benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang jatuh di pinggir jalan. Kalau kita semua mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Widi, adik-adik semuanya. Nah, tetapi dia tidak mau mendengarkan begitu saja. Dia mendengarkan begitu saja, dia tidak mau fokus. Nah,
Dia oke, iya saya mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sementara kakaknya menceritakan firman Tuhan, dia mengganggu temannya, dia menyentil temannya, dia membuat supaya temannya itu tidak fokus. Nah, ada di antara adik-adik semua? Oh, Kak Widi percaya tidak ada. Oh, mantap semuanya. Nah, yang kedua itu benih yang ditanam di bebatuan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, adik-adik bisa dengar firman Tuhan. Adik-adik dengar, tetapi apa? Aduh, contohnya ini Kak Widi kasih contoh ya. Suka main handphone. Kakak-kakaknya dengar cerita, suka main handphone. Siapa yang suka bermain HP? Ya, suka main HP, main Mobile Legend, main PUBG, main games, tidak mau fokus dan malas baca firman Tuhan. Kakak-kakaknya sudah cerita, kakaknya bilang kita buka Alkitab kita ya di dalam Matius, tapi dia malas lah, saya nggak mau membaca. Nah, adik-adik, apakah di antara adik-adik ada? Ya, semuanya puji Tuhan, semuanya bagus sekali. Semua adik-adik mau fokus mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan yang ketiga, yang jatuh di semak duri. Adik-adik pernah nggak merasa takut kalau ditinggal oleh papa mamanya di rumah? Meskipun masih siang, adik-adik merasa takut? Oh, ada yang merasa takut, ada yang tidak merasa takut. Wah, hebat yang tidak merasa takut. Nah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita mulai takut. Aduh, saya takut ada setan di sini. Nah, adik-adik pernah nggak ngomong seperti itu? Atau saya galau, saya malas membaca Alkitab, saya malas lah mendengarkan cerita firman Tuhan. Apakah di antara adik-adik ada seperti begitu? Tidak ada ya, Kak Widi senang sekali mendengarnya. Karena kita harus benar-benar mendengarkan cerita firman Tuhan. Iya enggak? Iya benar, mantap sekali. Nah, yang terakhir, ya, adik-adik yang terakhir ini, seorang kakak-kakak kalau membawakan cerita firman Tuhan, yang keempat itu adalah di tanah yang subur. Berarti ketika kakak-kakak mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mendengarnya, kita melakukannya, kita merenungkannya, kita membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika ada teman yang mengganggu, saya mau fokus. Saya mau fokus mendengarkan cerita firman Tuhan. Saya mau fokus membaca firman Tuhan. Karena kalau kita fokus membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan, maka kita akan bertumbuh seperti benih yang ditanam seorang penabur tadi. Ya, kita akan bertahan meskipun ada tantangan, adik-adik ada pergumulan saat ini, mungkin lagi bergumul, kapan ya corona ini selesai, saya sudah pengen jalan-jalan, sudah pengen berenang. Nah, adik-adik, tapi kalau kita merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik, kita akan bertumbuh. Kita akan bertumbuh dan kita akan melakukan firman Tuhan itu. Dan kita akan menceritakan kepada opa, oma, papa, mama, adik, dan kakak yang ada di rumah. Nah, adik-adik, siapa yang mau di sini? Hidupnya diberkati Tuhan. Siapa di sini yang mau membaca firman Tuhan, mau sungguh-sungguh? Angkat tangan. Coba angkat tangan, Kak Widi mau lihat. Wah, puji Tuhan, semuanya mau. Jadi, pada sore hari ini, kalau ada di antara adik-adik semua yang pertamanya malas baca Alkitab, suka mengganggu teman, suka bermain HP saat ibadah, tapi mereka mau sungguh-sungguh mulai sore hari ini, wah Kak Widi ajukan jempol. Mantap sekali adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pada sore hari ini kita mau belajar sama-sama bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus mendengarkan firman Tuhan itu sungguh-sungguh supaya kita boleh menjadi berkat. Amin. Amin adik-adik. Puji nama Tuhan. Adik-adik, inilah cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Kak Widi berharap adik-adik semua dapat mengerti, adik-adik semua dapat menceritakan firman Tuhan ini kepada keluarganya. Mari sama-sama tundukkan kepala, lipat tangannya. Kak Widi akan berdoa untuk adik-adik semua.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan tolong kami semua, Kak Widi dan adik-adik semua yang mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua dan Tuhan ajarkan kepada kami supaya kami benar-benar bersungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan dan dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Halo teman-teman, hari ini kita mau menghafalkan ayat hafalan dari Matius 13 ayat 16. Berbahagialah matamu untuk melihat dan telingamu untuk mendengar. Kok nih lagu kayak gini sih? Aku loh dapat nilai yang bagus. Kamu gimana? Punya aku merah nih, nggak bagus. Itu karena kakak nggak mau belajar. Coba kemarin kalau kakak mau belajar kan, pasti nilainya kayak aku. Memang punyamu berapa sih? Mau tahu ya? 100. Kalau kakak gimana? Loh, ada apa kalian berdua ini? Ini Pak, nilainya jelek. Nilai aku merah, Pak. Loh, bukannya papa kemarin suruh kamu belajar serius? Kok bisa Iya. merah gitu sih? Iya Pak, karena kakak nggak mau belajar kemarin, katanya nanti belajar lihat di Google, seperti itu Pak. Loh, kok Yusril kayak gitu sih? Kan papa udah pesan kemarin, Yus. Bagaimana, Yus? Iya, Pak. Aku minta maaf, nanti mulai saat ini aku makin giat lagi belajar biar bisa dapat nilai yang bagus. Nah, Oke. gitu dong. Kalau gitu, kalian berdua ingat ya, papa kerja keras untuk kalian berdua. Jadi kalian berdua harus dapat nilai yang baik. Belajar yang sungguh-sungguh. Iya Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Oke, siap? Siapa? Pintar anak papa semua. Wah, semuanya senang karena sudah dengar cerita firman Tuhan. Ayo, diingat lagi. Tadi kakaknya cerita tentang firman Tuhan, yaitu kita harus fokus ketika kita mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu bisa masuk ke hati kita, boleh bertumbuh dan berbuah banyak. Nah, kita sudah di penghujung acara kita. Sekarang Kak Ayu mau ajak dulu kita bernyanyi satu lagu, Ku Buka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita sudah di penghujung acara kita. Sebelum kita berpisah, Kayu ingin mengingatkan, jangan lupa saksikan terus Galeri Bible Kids setiap hari Minggu pukul 4 sore. Nah, sebelumnya Kayu tutup dulu dalam doa. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Engkau sudah memberkati kami dari awal ibadah. Kami menyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang ibadah kami telah selesai. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam setiap aktivitas kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Dadah.